Nah nih, kalau misalnya ada yang belum terpanggil padahal memenuhi syarat, kenapa Mas? Ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan yang saya baca di sini ya, bukan di luar topik ini karena sudah terbaca oleh saya ingin jawab pertanyaannya kapan seleksi P3K dibuka. Ini yang piloting ini ada nggak GP atau belum? Yang kali ini belum, Bu Dirjen. Ya, jadi kemarin ada yang nanya nih Mas, kok saya guru penggerak nggak dipanggil? Kita sudah masuk ke bulan Juli ya, itu berarti masuk ke periode 2, di mana merupakan saatnya Bapak Ibu melanjutkan pengisian kinerja kembali, khususnya di tahap perencanaan. Dengan adanya dokumen evaluasi hasil kinerja periode 1, Bapak Ibu dapat menggunakan dokumen tersebut untuk pertimbangan dalam melakukan tahap perencanaan pengelolaan kinerja periode 2. Lalu apa sih kabar bahagianya yang tadi saya sampaikan di depan? Nah, saya mau cerita nih terkait dengan kabar baik, kabar gembira untuk pengelolaan kinerja. Berkaitan dengan pengelolaan kinerja, ini semakin optimal dan berdampak nyata yang kita sudah rasakan dalam 1 semester ini. Kemendikbudristek juga sudah menyediakan sumber belajar bagi Bapak Ibu untuk lebih memahami khususnya terkait dengan siklus peningkatan praktek kinerja melalui adanya pelatihan mandiri dengan topik peningkatan praktek kinerja yang sudah bisa Bapak Ibu akses melalui fitur pelatihan mandiri mulai tanggal 19 Juli kemarin. Jadi sekarang Bapak Ibu tidak usah bingung. Adanya pelatihan mandiri itu dengan topik peningkatan praktek kinerja itu dapat memberikan sumber belajar bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam memahami lebih baik lagi bagaimana sih aktivitas pembinaan dan pemantauan peningkatan praktek kinerja guru dalam transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Kesempatan sore ini meskipun tidak tertulis dalam flyer, tapi di penjelasan saya akan menambahkan diskusi kita terkait dengan piloting PPG bagi guru tertentu atau yang disebut dengan dulu namanya PPG guru dalam jabatan. Ada pertanyaan, kalau guru penggerak, mari guru penggerak langsung tekan tombol setuju. Nah, Bapak Ibu pahami dulu, memang di sini untuk PPG guru tertentu itu ada 5 kriteria yang bisa ikut PPG guru tertentu. Yang pertama guru penggerak Masdir, guru penggerak yang belum punya serdik itu prioritas. Yang kedua, guru yang telah menyelesaikan PLPG zamannya itu, tapi sampai sekarang belum lulus atau belum memiliki serdik. Dan yang ketiga, guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. Belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak termasuk di guru penggerak maupun PLPG. Yang keempat, guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional yang belum memiliki serdik. Dia sekarang bukan JF guru, pengen pindah ke jadi JF guru. Itu juga boleh. Dan yang kelima, guru yang sudah punya serdik namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Ada 5 kategori ya Bapak Ibu yang bisa masing-masing nomor 1 dan nomor 2 itu punya perbedaan cara mengikuti PPG-nya. Nanti Mas Direktur yang akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu yang belum kenal Mas Ferry, dulu sudah saya kenalkan direktur baru ya. Waktu itu saya sama Mas Dika. Direktur sebelumnya, ini direktur penggantinya, Mas Direktur PPG yang baru, Mas Ferry Maulana, selaku Direktur PPG yang akan menemani saya. Apa kabarnya Mas Ferry? Alhamdulillah Bu Dirjen, baik. Banyak banget loh Mas, di pertanyaan tentang piloting ya Mas ya. Jadi nggak cuman ke akun saya, ke semua direktur, semua dapat pertanyaan yang sama tentang piloting PPG bagi guru tertentu. Nah nih, kalau misalnya ada yang belum terpanggil padahal memenuhi syarat, kenapa Mas? Karena memang sampelnya memang kita hanya untuk mendapatkan keterwakilan dan sampelnya sedikit Bu Dirjen. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum Mas Ferry melanjutkan, kan ada pertanyaan, kenapa saya kecewa sekali, umur saya 46, masa kerja 19 tahun, kenapa saya belum dipanggil? Jadi untuk piloting ini seperti Mas Direktur tadi sampaikan, hanya sampel yang diambil secara random untuk mewakili kriteria tertentu. Jadi misalnya Kabupaten Pasuruan, gurunya yang umurnya 46 ada banyak, tentu tidak semua terpanggil. Bukan berarti Bapak Ibu tidak memenuhi syarat ya, tetapi memang tidak menjadi sampel.
Silakan. Ya, betul sekali Bu Dirjen. Dan selanjutnya tahapan piloting tadi Bu, yang kedua lapor diri secara daring di LPTK. Jadi nggak harus datang ya? Tidak harus datang, cukup dengan daring dia sudah terlapor secara online di dalam sistem di LPTK. Ya. Kemudian yang ketiga Bu Dirjen, setelah dia lapor diri, Bapak Ibu guru lapor diri, maka mengikuti pembelajaran mandiri secara mandiri di PMM. Jadi bisa langsung terintegrasi ke PMM. Dan jika selesai mereka kemudian mengikuti uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKP PPG. Nah ini Bapak Ibu harus lulus ini Bu Dirjen biar segera memperoleh sertifikat. Jadi kalau peserta piloting itu kalau dia mengikuti semuanya dengan baik lalu lulus dia dapat serdik? Dapat serdik Bu Dirjen. Bukan cuma uji coba ya? Bukan uji coba. Betul. Kalau sudah terpanggil itu rezeki Bapak Ibu semuanya terpilih jadi sampel. Bagi yang belum bukan berarti Bapak Ibu tidak memenuhi syarat. Nanti secara masif kita akan lakukan PPG itu di bulan Oktober. Jadi yang sekarang ini adalah piloting untuk memastikan semuanya berjalan baik. Kita ada sekitar 90-an ribu peserta piloting yang akan kita panggil untuk mengikuti. Jadi jangan berkecil hati. Jika belum dipanggil berarti bukan tidak memenuhi syarat tapi tidak ikut PPG tahun ini Bapak Ibu. Mau sekarang piloting atau mau ikut di bulan Oktober sama saja akan mendapatkan TPG-nya di tahun depan. Tidak ada kebijakan yang berubah. PPG guru tertentu sesuai amanah Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 akan kita laksanakan tahun ini. Saat ini siklus piloting PPG guru tertentu, Bapak Ibu yang mendapatkan notifikasi sebagai sampel, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menentukan sampel, tidak semua yang memenuhi syarat itu akan dipanggil dalam piloting. Tapi Bapak Ibu yang memenuhi syarat kriteria A, B, C, D akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PPG guru tertentu yang akan dilakukan secara masif pada bulan Oktober. Jelas ya? Jadi ini masih ada kebijakan berubah-ubah kata Bu Im June 20. Yang mana Bu yang berubah? Jadi Ibu harus nyimak ya. Yang menjadi dasar pemanggilan PPG itu apa? Karena suami saya yang usianya sudah menginjak 42 tahun, masa kerja 15 tahun, guru penggerak angkatan 8, tapi belum juga mendapat undangan. Sementara ada dengan mapel yang sama, usia 37, mapel sama, masa kerja di bawah 10 tahun, tapi sudah terundang. Kami hanya butuh kejelasan tolak ukur pemanggilannya. Apa Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Ini bagus pertanyaannya dan paling banyak pertanyaan ini Bu sepertinya. Paling banyak ya. Dan ini supaya juga jawaban ini langsung diketahui oleh guru-guru yang lain. Baik, pertimbangan pemilihan peserta piloting dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu seperti usia, kemudian lama mengajar, dan keterwakilan tiap provinsi. Jika Bapak Ibu sudah masuk usia tersebut dan lolos di administrasi 2023, bisa jadi sekolah Bapak Ibu belum masuk wilayah sasaran dari piloting PPG. Nah, ini seperti ini, mohon menunggu info dari kami selanjutnya. Itu Bu Dirjen. Oh, jadi gitu Bu Selvi, bukan berarti mungkin contoh yang tadi Ibu sampaikan itu temannya suami ya, temannya lagi di lain daerah atau daerah kabupaten kota yang belum menjadi sasaran piloting. Jadi ada kriteria dalam pemilihan sampel ya Mas Dir ya? Betul Bu. Pertanyaannya, buat lapor diri, apa saja syaratnya yang harus disiapkan? Jadi apa Pak Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi Bapak Ibu guru yang luar biasa. Jadi untuk lapor diri ini mohon disiapkan dokumennya untuk lapor diri tersebut, antara lain 1, fakta integritas, kemudian biodata mahasiswa, ada scan ijazah S1 D4 yang telah dilegalisir, kemudian scan transkrip nilai S1 D4, ada juga kartu identitas KTP SIM, kemudian scan pas foto berwarna dimensi 4x6, kemudian juga scan surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan, kemudian scan surat bebas nafsa, kemudian scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, serta NPWP bagi yang memiliki, dan jika ada juga tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, jika sudah selesai lapor diri ini Bu Dirjen, rekan-rekan Bapak Ibu guru ini bisa lanjut ke pembelajaran gitu Bu Dirjen. Gitu. Dan modul-modulnya ini sudah disesuaikan dengan bidang studi PPG masing-masing di PMM itu Bu. Nah, Bapak Ibu tentu diharapkan bisa menyelesaikan pembelajarannya tepat waktu Bu Dirjen. Ini kurang lebih sampai awal September.
Dan jika pembelajarannya sudah selesai, Bapak Ibu ini bisa segera mendaftar UKPPG, Bu Dirjen, dan bersiap-siap untuk mengikuti UKPPG yang dijadwalkan di sekitar bulan September tersebut. Jadi harus tetap semangat ini Bapak Ibu guru, Bu Dirjen. Oh, yang ikut piloting itu. Betul. Kalau ada 11 syarat itu, kalau ada satu yang belum terpenuhi bagaimana Mas Dir? Proses pemenuhan syarat ini sebenarnya tidak harus langsung di awal, Bu Dirjen. Bapak Ibu guru yang sudah masuk dalam piloting ini bisa langsung masuk PMM dengan sambil menyelesaikan persyaratan tersebut. Ya, jadi tidak harus selesai hari ini juga ya Bapak Ibu, masih bisa berproses sampai kapan itu terakhirnya? Ya, paling tidak sampai setengah pembelajaran supaya nanti ada kami lapor ke PD Dikti supaya mereka mendapatkan nomor induk mahasiswa dan lain sebagainya, supaya semuanya bisa berjalan lancar, Bu Dirjen. Substansinya jalan, pengadministrasian kami juga rapi ke depan. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada dari PNN tadi belum dapat, ya Bapak Ibu bisa terus mengikuti prosesnya. Nanti kalau sudah ada waktunya untuk belajar modul, segera belajar. Dan ini pesan dari saya ya Bapak Ibu, ini banyak sekali loh guru yang ngantri kepingin untuk dipanggil piloting. Bagi yang Bapak Ibu sudah ada notifikasi piloting, jika tidak ada halangan yang mendesak, misalnya, wah saya sekarang lagi ikut PKG yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa bagi waktu, Bapak Ibu tidak ada halangan yang mendesak dan sehat, saran saya langsung konfirmasi bersedia di SIM PKB. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir ya, karena kuliahnya jauh, kok LPTK saya dapatnya di mana, itu Bapak Ibu nggak harus hadir secara fisik ke LPTK, tempat Bapak Ibu mendapatkan LPTK-nya di mana. Karena pembelajaran piloting ini sepenuhnya dilakukan secara daring. Ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan yang saya baca di sini ya. Bukan di luar topik ini karena sudah terbaca oleh saya ingin jawab pertanyaannya, kapan seleksi P3K dibuka? Jawabnya masih belum, kita masih nunggu Permenpannya, akan diumumkan oleh Menpan ya, terkait dengan jadwal kapan seleksi P3K itu dibuka. Itu masih menunggu peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang akan mengumumkan lini masa, kapan jadwalnya, seleksinya, dan lain sebagainya, seperti apa seleksinya, apakah ada SKTT ataukah tidak, dan lain sebagainya. Itu masih menunggu. Jika sudah ada kabar baik, saya akan kabarkan dalam live IG dengan tema seleksi ASN P3K ya Bapak Ibu. Karena ada pertanyaan, saya jawab buat Bapak Ibu. Bu Nunu izin bertanya, silahkan Bu. GP seperti apa yang akan terpanggil pada PPG Daljab atau PPG guru tertentu ya? Bu Mediani masih menyebutnya Daljab di gelombang 2 sehabis piloting ini. Adakah kriterianya? Saya angkatan 7 dari Kalsel. Ada nggak Mas? Ya, tentu lulusan GP yang terpanggil PPG bagi guru tertentu adalah yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023, Bu Dirjen. Nah, ya, memang kali ini memang belum menjadi sasaran kita untuk yang piloting ini, tetapi kami berpikir... Ini yang piloting ini ada nggak GP atau belum? Yang kali ini belum, Bu Dirjen. Ya, jadi kemarin ada yang nanya nih Mas, kok saya guru penggerak nggak dipanggil? Begini ya Bapak Ibu, guru penggerak itu nanti kan tidak belajar di platform. Jadi yang guru penggerak itu langsung di UKPPG. Sehingga piloting ini guru penggerak belum ada yang dipanggil jadi sampel piloting. Betul sekali. Nah, gitu Bapak Ibu guru penggerak seluruh Indonesia. Kalau PPG guru tertentu itu bagi guru penggerak itu mendapatkan pengakuan penuh, PLPG dapat pengakuan penuh, sehingga guru penggerak, sertifikat guru penggerak maupun yang pernah ikut PLPG tidak perlu lagi belajar karena sudah diakui, belajar 9 SKS-nya tidak, tapi dapat pengakuan penuh, sehingga ketika dipanggil tinggal UKPPG. Ya. Sedangkan piloting ini adalah menguji sistem, bagaimana, bukan menguji sistem ya, kita ingin ketangguhan PMM kita dalam pembelajaran mandiri dengan modul itu, kira-kira Bapak Ibu guru ada kesulitan apa tidak? Pertanyaannya, kenapa tidak ada seleksi administrasi PPG tahun ini? Kenapa Mas? Ya Bu Dirjen, memang tahun ini belum dilaksanakan, sebelum-sebelumnya ya Bu, dari awal tahun sampai saat ini. Namun seleksi ini ataupun verval ini ya Bu ya, direncanakan di bulan September atau setelahnya. Kami masih melihat perkembangannya, tapi mudah-mudahan semua sesuai jadwal kita Bu. Ya, jadi sebenarnya yang sudah
masuk database seleksi administrasi sudah ada ya? Sudah Bu Dirjen. Berapa orang? Kalau keseluruhan kan kita verval dari awal semuanya. 1 jutaan guru kita akan kita verval yang belum masuk dalam kolom 500 itu. Ya, jadi sebenarnya yang sudah masuk kategori A, kategori B, yang sudah lolos pretest itu sudah masuk dalam data untuk yang sudah siap untuk dipanggil. Betul, kalau yang sudah siap dipanggil itu yang sudah 600-an ribu. Hampir 600.000 tadi. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut pretest yang dulu-dulu itu sudah siap dipanggil. Namun kita terus berjalan seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi ini Bapak Ibu tidak usah mengunggah dokumen-dokumen, tapi tim PPG akan melakukan verval. Nanti jika dibutuhkan dokumen itu pada saat lapor diri, begitu kan ya? Betul Bu Dirjen, jadi ada semacam memastikan bahwa Bapak Ibu Guru masih mengajar, Bapak Ibu Guru memang sudah lulus S1, nah itu 2 hal yang paling penting Bu Dirjen. Itu yang nanti dokumennya waktu pada saat lapor diri atau sebelumnya? Sebelumnya pun ada Bu Dirjen untuk memastikan saja.